Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Hana Kristianti dengan NIM J030D201-603 kelas praktikum A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan non-tradisional teknologi. Salah satunya adalah permainan Feeding Frenzy. Permainan non-tradisional teknologi ini adalah permainan modern yang menggunakan teknologi canggih, baik itu dari segi visual maupun aspek penggunaannya yang lebih fleksibel, seperti game online ataupun yang biasa dimainkan melalui gadget. Kalian tahu gak sih guys sejarah permainan ini? Feeding Frenzy adalah sebuah game air yang ditulis oleh Sprout Games dan diterbitkan oleh PopCap Games dengan debut awal tahun yaitu 2004. Salah satu game ini yaitu game Feeding Frenzy adalah game yang bisa dibilang yaitu nenek moyang game. Bagaimana tidak jika game ini termasuk arcade pertama muncul pada tahun 1971. Alat untuk dapat bermain permainan ini cukup mudah karena hanya menggunakan alat smartphone ataupun PC dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu. Pada umumnya, permainan ini bisa dimainkan kapan saja setiap waktunya karena mudah dijangkau dan hanya dengan membuka laptop ataupun smartphone lalu memainkannya. Prosedur permainan dalam Feeding Frenzy ini yaitu pemain harus mengendalikan beberapa cepat tumbuh predator laut yang keluar untuk mengungkap misteri yang mengintai di lautan. Misi dari permainan ini yaitu untuk menghindari predator dan kendala sewaktu makan ikan kecil dan makhluk lainnya. Akhirnya mencapai puncak rantai makanan, dan game ini memiliki skenario sederhana yaitu satu aktor ikan yang lapar, lalu dua aktor ikan yang dapat dimakan, satu aktor ikan yang beracun, juga terdiri dari dua scan yaitu scan level dan scan menu. Permainan ini juga dapat dilakukan di mana saja, tidak terbatas oleh ruang, tetapi pada umumnya dilakukan di dalam ruangan ataupun indoor, karena dalam memainkannya harus dengan fokus, teliti, dan waspada agar ikan tidak mati. Sebab banyak rintangan yang akan ditemui seperti ranjau yang bertebaran atau bahkan ikan beracun yang membuat mati jika tak sengaja memakannya. Makna permainan dari Feeding Frenzy ini yaitu permainan ini memiliki makna cerita tentang rantai makanan yang terjadi di lautan, seperti hukum alam ikan besar memakan ikan yang lebih kecil. Adapun tujuan dari permainan non-tradisional teknologi Feeding Frenzy ini yaitu permainan ini sebagai sebuah simulasi yang seolah-olah menjadikan pemain game atau player untuk masuk ke dalam dunia bawah laut dan menjelma menjadi seekor ikan yang hidup, bahkan berkembang biak yang menjelajah di lautan. Manfaatnya yaitu memberikan edukasi tentang berbagai jenis ikan yang ada di bawah laut, mulai dari ikan-ikan berukuran kecil seperti ikan dori, ikan badut, ikan buntal, hingga predator laut yang berukuran besar seperti hiu yang digambarkan dengan sangat menarik dalam permainan ini. Bahkan, hal-hal yang bisa didapat dalam permainan ini yaitu keberanian dan mengubah hal mustahil menjadi nyata, bahkan mengajarkan untuk jangan terlena ketika berada di atas ataupun jangan sombong. Adapun modifikasi permainan Feeding Frenzy ini yaitu awal mula nama permainan yaitu Feeding Frenzy, lalu saya menggantinya menjadi Let Fish Eat. Kemudian alat permainan ini cukup menggunakan gawai baik melalui smartphone ataupun PC ataupun laptop, dan dapat dimainkan di lokasi permainan yaitu indoor atau di dalam ruangan. Dan biasanya permainan ini dilakukan oleh setiap kalangan remaja. Terdapat pula beberapa aturan dari modifikasi permainan ini, yaitu permainan dimulai secara bersamaan dari mulai hitungan start, dan penentuan skor dalam game Let Fish Eat adalah bila player dapat memakan ikan sebanyak-banyaknya, dan ukuran player lama-kelamaan akan menjadi semakin besar hingga dapat makan ikan yang sama besarnya, kemudian dapat dikatakan naik level dan dinyatakan menang. Penasaran? Yuk kita lihat yang satu ini. Prosedur atau cara dari permainan ini yaitu pemain dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 3 orang ataupun lebih, dan tiap pemain wajib memiliki aplikasi di gawainya masing-masing. Dalam permainan ini, pemain diberi tugas untuk mengendalikan ikan hingga berkembang biak menjadi besar, dan tiap pemain harus meraih skor terbanyak untuk bisa menjadi pemenang. Cara meraih skor terbanyak ini dengan memakan ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Semakin banyak ikan yang dimakan, semakin besar juga bodi dari ikan yang sedang dikendalikan tersebut.
Tetapi jika ikan kita termakan oleh ikan besar atau predator laut yang lebih besar lainnya, maka permainan telah selesai atau game over. Dia kalah. Truth or dare. Dari Indah dulu, Dan Danes harus kenalan sama salah satu yang ada di kelas ini, tapi nggak boleh anaknya kalah. Oke. Adapun aturan dari permainan ini yaitu pemain yang kalah akan mendapat hukuman wajib memilih truth or dare. Pemenang pertama dan pemenang kedua akan memberikan pilihan tersebut kepada pemain yang kalah, dan pemain yang dinyatakan kalah ini wajib memilih atau memenuhi challenge tersebut. Assalamualaikum, kamar 19. Aku dapat tantangan dari permainan COD nih, bisa dikenalan sama kamar 19. Boleh kenalan enggak? Aku ada. Kenal. Udah kan? Udah. Makasih ya. anak di sana. Gimana? Kamu, oke. Kamu tahu apa deh? Tangan rumah nggak tahu sih. Kalau luar atau enggak jujur banget nih. Enggak dong, soalnya kan di Nusantara ini banyak temen-temen yang pokoknya asik banget gitu kan. Seru bukan? Ya, pasti seru. Sekian dari aku. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.